Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Genesaret. Puji syukur kepada Tuhan, malam hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah jam doa hari Rabu. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, dimanapun kami berada saat ini. Apapun kondisi kami saat ini, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau memberikan waktu yang terbaik buat kami, sehingga kami boleh bersama-sama bersatu hati menaikkan doa syafaat bagi bangsa kami, bagi gereja kami, bagi GGBI. Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Allah Maha Hadir, Engkau tidak terbatas dengan waktu, dengan ruang. Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Berikan kelegaan, kelepasan, kesembuhan, kekuatan yang baru dan pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Untuk setiap kami yang malam hari ini bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan atas dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon ampun Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan di dalam kehidupan kami. Kami mulai ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan bekerja di antara kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan doa ucapan syukur kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita bersama-sama akan menaikkan doa kita yang pertama. Doa bagi bangsa dan negara, bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Ibu Citra. Kita pujikan satu pujian terlebih dahulu. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan
yang Tuhan berikan kepada kami, khususnya jemaat-Mu GBI Genesaret yang pada malam hari ini kami rindu bersama-sama untuk mengikuti persekutuan jam doa, meskipun dengan cara dan kebiasaan yang berbeda, tetapi kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau senantiasa ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, khususnya bagi bangsa dan negara kami Tuhan, di mana Tuhan Yesus menempatkan kami untuk kami dapat hidup dan melakukan setiap kegiatan, setiap aktivitas di bangsa dan negara kami ini. Kami menyerahkan untuk pemerintahan yang ada di bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan jajarannya. Tuhan yang akan terus memberkati dengan menambah-nambahkan hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada beliau Bapak, supaya di tengah-tengah kondisi yang sulit saat ini, Bapak Presiden bersama dengan pemerintahan dari pusat sampai daerah dapat mengelola dengan baik, dapat menjalankan tugas dengan bertanggung jawab, dan semuanya dapat diberikan untuk masyarakat, bangsa dan negara kami ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa untuk keadaan yang beberapa hari yang lalu ada kejadian pesawat jatuh dari Sriwijaya Air, dan kami tahu pastilah ada orang-orang dari keluarga yang saat ini mungkin dalam keadaan bersusah hati. Tuhan Yesus yang akan memberikan kekuatan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, dan saat ini kami juga berdoa untuk setiap proses penanganan, baik itu evakuasi maupun penanganan selanjutnya. Tuhan yang akan berkati supaya keadaan yang mungkin terlihat tidak baik ini Bapak, kami percaya itu semua juga di bawah kendali Tuhan Yesus. Bapak, saat ini kami juga menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk keadaan bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih terjadi pandemi COVID-19 yang masih terus berlanjut Tuhan, dan kami melihat memang angka penambahan orang-orang yang terinfeksi COVID-19 semakin bertambah. Bapak, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk rencana pemberian vaksin dari pemerintah. Kiranya Tuhan yang akan memberkati supaya upaya yang dilakukan ini dapat membawa keadaan menjadi lebih baik, dan kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, saat ini kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk kota di mana Tuhan menempatkan kami, kota Kediri, Desa Ngeronggo khususnya. Engkau berkati Bapak Wali Kota, Engkau berkati Bapak Kepala Desa. Kami menyerahkan setiap perangkat-perangkat desa dan pemerintahan yang ada di kota Kediri ini, supaya juga Tuhan akan terus menambahkan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan, supaya setiap apa yang diputuskan semuanya itu dapat membawa kebaikan bagi masyarakat kota Kediri. Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk setiap pemerintahan yang ada, mulai dari bangsa dan negara kami, pusat sampai daerah, sampai kota di mana kami tinggal, dan juga desa di mana kami tinggal. Kiranya Tuhan, kasih-Mu senantiasa melingkupi. Engkau memberkati dan Engkau mengampuni apabila ada dosa yang mungkin dilakukan. Kiranya Bapa mengampuni setiap kami, dan semuanya Tuhan kami menyerahkan untuk ke depan, supaya kami rindu akan ada keadaan yang semakin baik, dan kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa dan kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk ke pokok doa yang kedua, yaitu doa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia yang akan dipimpin Ibu Nani. Kuatkanlah hatimu
tangannya takkan terlambat untuk menolongmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk menolongmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita bersama-sama berdoa bagi Gabungan Gereja Baptis Indonesia bersama dengan seluruh gereja yang ada di dalamnya. Mari kita tunduk kepala bersama. Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu menyerahkan secara khusus Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami mohon supaya Tuhan berkenan untuk memberkati organisasi ini, supaya organisasi ini boleh memancarkan sinar kasih-Mu di Indonesia. Kami secara khusus Tuhan menyerahkan upaya penginjilan dan penjangkauan jiwa. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati, Tuhan berkenan untuk memperlengkapi setiap hamba Tuhan yang terpanggil untuk melayani Tuhan di ladang ini. Bapak, kami juga saat ini bersatu hati berdoa bagi setiap hamba Tuhan, keluarga dan jemaat yang dalam masa perawatan, dalam masa pemulihan dari setiap sakit penyakit. Kami mohon supaya bilur-Mu menyembuhkan. Kiranya Engkau mengangkat setiap duka, setiap luka yang ada. Kami mohon supaya Allah memulihkan dan memberikan kesehatan yang sejati kepada setiap hamba Tuhan secara khusus dan kepada seluruh jemaat gereja-Mu. Kami mohon Tuhan supaya Engkau memberikan perlindungan kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang memberi hati untuk pekerjaan Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan berkenan mempersatukan segala sesuatu yang ada dan dipergumulkan boleh bersama-sama diperkuat dengan kekuatan iman dan dengan kesatuan hati. Terima kasih Tuhan, kami memohon, kami berseru kepada Tuhan supaya Engkau berkenan memperhatikan Gabungan Gereja Baptis Indonesia, memperhatikan setiap gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga gereja-gereja yang sedang bertumbuh. Tuhan berkenan untuk menolong dan memperlengkapi segala hal yang dibutuhkan. Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih ya Allah, kembali kami mempercayakan GGBI dan gereja-gereja serta hamba Tuhan dan setiap pelayan kepada Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan pokok doa yang ketiga, doa bagi gereja kita, GBI Genesaret, baik induk maupun cabang, yang akan didoakan oleh Saudari Yani. Setelah itu akan dilanjutkan dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Yuli Prianto. Mari kita bersama-sama pujikan satu pujian walaupun tak dapat melihat. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan bagiku
tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bila hari-hari ini Tuhan mengizinkan pergumulan terjadi di dalam kehidupan kita, kita seolah-olah tidak dapat melihat rencana Tuhan di balik semua persoalan yang kita hadapi. Namun yakin dan percaya, Dia selalu ada bagi kita. Dia menuntun langkah kita setiap hari. Tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada jam doa saat ini kita akan bersama-sama untuk berdoa bagi gereja kita dan juga cabang di Merbek. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kehidupan kami mengucap syukur saat ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk bersama-sama kami berdoa bagi gereja kami GPI Genesaret Ngronggo Kediri. Bapa, pada saat pandemi ini banyak sekali hal-hal yang dialami oleh gereja kami, terkhusus kami mendoakan Tuhan untuk setiap jemaat yang terdampak pada pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap jemaat GPI Genesaret. Kami berdoa terkhusus Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang isolasi mandiri maupun anak-anak-Mu Tuhan yang terdampak COVID. Bapa, Tuhan Engkau akan memberkati, memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka. Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Terkhusus hamba-Mu berdoa untuk Bapak Pendeta Andi Wijaya beserta dengan keluarga. Tuhan akan memberkati dan memulihkan keadaan Bapak Pendeta. Tuhan Yesus, kami serahkan kepadamu untuk jemaat yang sakit. Yang lainnya kami berdoa untuk Ibu Aryati, kami berdoa untuk Bapak Toto, kami berdoa untuk anak Yoel maupun anak Niken. Tuhan akan memberkati Tuhan saudara-saudara kami yang lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan akan memulihkan dan memberikan kesembuhan, kekuatan bagi mereka. Bapa, kami serahkan kepadamu juga Tuhan untuk program dan anggaran gereja yang harus tetap berjalan. Tuhan akan berkati supaya program dan anggaran ini Bapa dapat terlaksana dengan baik Tuhan Yesus. Bapa, kami serahkan kepadamu juga. Tuhan akan memberkati hamba-Mu berdoa, menyerahkan kepadamu. Kami menyerahkan untuk kegiatan gereja selama pandemi ini Tuhan. Tentunya banyak keterbatasan yang ada, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan boleh menyatukan hati setiap jemaat-Mu untuk kami tetap bersatu
untuk menjadi gereja yang sesungguhnya Tuhan, kumpulan orang-orang yang percaya kepadamu. Bapa, kami serahkan kepadamu juga, kami berdoa untuk cabang Berbek, pertumbuhan dan perkembangan gereja cabang Berbek dengan Bapak Pendeta Muda Gabriel Tus David yang mengembalakan di sana. Tuhan akan memberkati, Tuhan berkati keluarga Bapak Pendeta Muda Gabriel Tus David dan juga jemaat yang ada di sana. Kami serahkan Tuhan Yesus pertumbuhan, program dan anggaran cabang Berbek juga ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan juga, kami teringat untuk panitia perancang gereja kami. Tuhan akan memberkati supaya setiap panitia perancang yang ada, Tuhan, boleh menjalankan tugas dengan dan pelayanannya seturut dengan kehendak-Mu. Sekali lagi Bapa, hamba-Mu serahkan doa kami ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, hanya dalam tangan kuat kuasa-Mu Bapa kami serahkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebaktian doa ini, marilah kita alasi dengan firman Tuhan, supaya apa yang kita harapkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebelum kita mendengarkan taburan firman Tuhan, mari kita akan tunduk kepala untuk menyerahkan kepada Tuhan. Bapa di surga yang mengasihi kami bersyukur waktu yang indah Tuhan berikan kepada kami untuk kami mengadakan kebaktian doa. Bapa, ini terjadi bukan karena kebaikan kami, tapi karena semata-mata kasih sayang-Mu. Biarlah Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu untuk melandasi ibadah doa saat ini. Biarlah Tuhan, usap bibir, hati, dan lidah hamba-Mu, supaya apapun yang hamba sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah nama-Mu yang senantiasa ditinggikan di dalam setiap langkah hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang doa, ada beberapa hal yang bisa kita nikmati di sini. Kita akan bisa belajar tentang fungsi doa, kemudian kita bisa belajar tentang cara berdoa, dan juga kita bisa belajar tentang jawaban daripada doa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, fungsi doa itu ada dua macam. Yang pertama, fungsi doa adalah nafas iman. Nafas iman. Artinya apa? Kalau orang tidak bernafas, berarti tidak hidup. Dia itu mati. Demikian juga dengan orang Kristen yang tidak berdoa, ibaratnya imannya juga mati karena tidak bernafas. Betapa pentingnya doa itu, karena dengan berdoa ini yang menyambung kehidupan kita di dalam pelayanan kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya doa menjadi landasan iman kita di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Fungsi doa yang lain adalah komunikasi dengan Allah. Jadi artinya kita bisa berbicara dari hati ke hati dengan Allah untuk menyampaikan apapun tentang keluh kesah kita. Kita bayangkan dalam satu keluarga, kalau misalnya tidak ada komunikasi, saling diam, saling membisu, maka di situ tidak akan ada dinamika kehidupan. Demikian juga di dalam kekristenan kita. Apabila tidak ada doa, juga tidak ada dinamika kekristenan. Itulah sebabnya begitu pentingnya fungsi doa sebagai nafas iman kita, dan yang kedua sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang berbicara tentang cara berdoa. Cara berdoa. Cara berdoa yang pertama dimulai dengan urutan prioritas.
urutan prioritas. Jadi apa yang paling dipentingkan itu yang di atas, kemudian baru ke berurutan ke bawah. Karena urutan prioritas, maka cara berdoa yang pertama adalah mengucap syukur. Mengucap syukur atas hidup dan kehidupan yang kita miliki. Mengucap syukur karena kita sudah dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai anak-anak Allah. Maka di dalam berdoa harus dimulai dengan ucapan syukur. Syukur karena jiwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian juga di dalam ucapan syukur itu, prioritas doa kita mulai dari pelayanan yang ada di gereja kita. Sesudah mengucap syukur kepada Tuhan, kita doakan gereja kita, pendeta kita, pelayanan-pelayanan yang ada di dalam kehidupan kekristenan kegerejaan kita. Sehingga urutan prioritasnya dimulai dari ucapan syukur, kemudian gereja, pelayanan, baru masuk kepada keluarga kita sampai pada kepentingan pribadi. Urutan prioritas. Kemudian juga berdoa itu tidak harus bertele-tele. Kadang-kadang ada orang yang merangkai doanya dengan kata-kata yang indah, tetapi maknanya tidak pas. Sebaiknya dengan kata-kata yang sederhana, tetapi betul-betul kena sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang akan lebih baik kalau dengan kata-kata yang indah, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak usah terlalu bertele-tele, karena Tuhan tahu apa keinginan kita. Kemudian juga doa kadang-kadang memerlukan suasana yang tenang, suasana yang sepi. Itulah sebabnya untuk doa-doa pribadi kita bisa masuk ke kamar, kemudian suasana tenang, kemudian kita bisa melontarkan keinginan-keinginan kita kepada Allah. Itulah sebabnya pada saat kita menjelang tidur, bahkan yang terlebih penting lagi di tengah malam, kita berdoa kepada Tuhan. Kita curahkan seluruh isi hati kita. Dan juga kalau kita lihat dari cara berdoa di sini, kita mulai dari urutan prioritasnya, kemudian yang kedua tidak terlalu bertele-tele, dan yang ketiga mencari tempat yang tenang atau sepi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menginjak kepada jawaban doa. Kita semua menginginkan pada saat kita berdoa sekarang, maka Tuhan menjawab sekarang, dan menjawabnya itu sesuai dengan keinginan kita. Kalau seperti itu namanya bukan berdoa, tetapi namanya adalah mendikte Tuhan. Mendikte Tuhan. Jadi jawaban doa tidak harus sesuai dengan keinginan kita, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Doanya itu adalah merupakan keinginan dan kebutuhan kita, tetapi jawabannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat, yang terpenting kita yakini bahwa Tuhan senantiasa mencukupkan kebutuhan kita, tetapi bukan selalu memenuhi keinginan kita. Jawaban doa ada 3 hal. Yang pertama, dijawab Tuhan, ya, aku beri kamu sekarang. Bisa juga seperti itu. Doa kita langsung dijawab Tuhan dan sesuai dengan keinginan kita dan sesuai kehendak Tuhan. Jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua bisa juga dijawab, ya, tunggu dulu, tetapi tidak sekarang. Jadi jawaban doa dari Tuhan mungkin juga dijawab iya, tetapi tidak sekarang. Tunggu dulu dalam waktu yang paling tepat. Dan waktu yang paling tepat itu Tuhan yang paling tahu. Dan jawaban yang ketiga, jawabannya tidak. Karena itu tidak cocok buat kamu, karena itu tidak baik buat kamu. Sehingga
Kadang-kadang jawaban kita itu kadang-kadang jawaban doa Tuhan itu seperti doa kita tidak dijawab karena bertolak belakang dari apa keinginan kita. Tapi yakinlah bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik buat kita. Kalau itu dilarang oleh Tuhan, berarti itu sangat berbahaya buat kita. Sehingga mungkin juga jawaban doa itu dijawab Tuhan tidak, karena itu tidak baik buat kamu, karena itu berbahaya buat kamu, dan itu tidak cocok buat kamu. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jawaban doa ada 3 macam. Dijawab ya sekarang, atau ya tapi tidak sekarang, atau tunggu dulu. Dan yang jawaban ketiga, tidak, itu karena tidak baik buat kamu, tidak cocok buat kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yakini bahwa Tuhan pasti akan memenuhi kebutuhan kita. Ingat, memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Karena kalau keinginan manusia itu kalau dituruti tidak akan ada habisnya. Tapi kita yakini bahwa Tuhan memberi kebutuhan kita masing-masing. Asalkan kita senantiasa bersyukur di dalam segala hal kepada Tuhan. Biarlah firman singkat ini akan bisa melandasi kita di dalam kita menyampaikan doa-doa kita di dalam ibadah kita minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dengan doa. Bapa di surga yang mengasihi kami bersyukur atas firman-Mu yang singkat saat ini. Biarlah Tuhan berkati supaya ini bisa menjadi landasan di dalam kami berdoa. Bahkan menjadi landasan di dalam setiap apapun yang kami lakukan, supaya kami mengutamakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Dan biarlah hanya kehendak Tuhan yang jadi kepada kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di tangan-Mu yang penuh kuasa kami berserah dan mengucap syukur. Amin.